Prabu Harjuno Sosrobahu, Bambang Sumantri. Patih Handoko Sumekar pun menghentikan serangannya. Kini tertawanya tidak lagi dilambari dengan ilmunya gelap ngampar. Hehehe, ha 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 ha. Kau pun sakti mandraguna sang resi. Hehehe, ha 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 ha. Saut Patih Handoko Sumekar. Sesaat kemudian para penonton pun bertepuk tangan riuh karena dada mereka sudah tidak bergetar lagi. Mereka pun kagum akan kesaktian dari patih yang tinggi besar itu. Yang paling kecewa tentu saja para petaruh yang memegang nama Resi Dandang Ireng. Terlebih mereka yang uangnya ludes tak tersisa. Tak mungkin ia mengikuti taruhan untuk selanjutnya, yang tentu semakin seru namun sulit ditebak. Prabu Kalinggopati yang telah lama menyelesaikan lawan sebelumnya juga ikut menyaksikan pertarungan itu. Ia heran kepada Resi Dandang Ireng, mengapa begitu mudah ditundukkan dengan ilmu Patih Handoko Sumekar. Hehehehe. Ilmu itu hanya cocok untuk menghalau burung pipit di sawah. Sindir Prabu Kalinggopati tentang ilmu gelap ngampar dalam batinnya. Sementara itu Prabu Darmo Wiseso pun telah melumpuhkan lawannya pula. Seorang raja yang lebih muda, namun juga sakti mandraguna, Prabu Jalantara. Pertarungan keduanya berlangsung hampir setengah hari. Karena Prabu Darmo Wiseso melayani setiap jurus dari lawannya. Ia tidak serta-merta menggunakan ilmu puncaknya untuk mengalahkan lawannya. Setiap lawannya meningkatkan jurusnya, ia pun mengimbanginya dan sampai pada puncak ilmu lawannya. Namun ia masih bisa mengimbanginya, sehingga pertarungan seakan berimbang dan berlangsung lama. Bukan kabar ngoyoworo bahwa ilmu Prabu Darmo Wiseso itu tak bisa dijajaki, berkata Prabu Jalantara. Tentu semua ada batasnya, Sang Prabu, balas Prabu Darmo Wiseso merendah. Ketika Prabu Jalantara sampai pada puncak ilmunya, udara di sekitarnya terasa panas. Para penonton di sekitar arena itu berdesakan mundur. Mereka tidak tahan oleh udara yang semakin lama semakin panas. Mereka banyak yang tidak tahu ilmu siapakah yang membuat udara menjadi semakin panas itu. Yang paling terkejut adalah Prabu Jalantara sendiri, karena semakin lama ia sendiri juga merasakan udara yang semakin panas. Mestinya, dengan ilmunya itu lawannya sudah tidak mungkin bertahan untuk beberapa saat saja. Namun kini justru sebaliknya, ia sendiri yang merasakan panasnya udara. Sang Prabu Darmo Wiseso mengimbangi ilmuku dengan ilmu serupa, batin Prabu Jalantara. Namun semakin lama, Prabu Jalantara yang tidak tahan. Dua ilmu yang serupa sama-sama membuat udara menjadi semakin panas berbenturan. Yang semakin tidak tahan adalah para penonton. Mereka sudah mundur beberapa langkah, namun masih terasa panas. Bahkan para prajurit dan prajurit pengadil dari penyelenggara pun ikut berloncatan mundur menjauh dari arena. Ilmu Prabu Darmo Wiseso ternyata lebih matang dari ilmu lawannya. Prabu Jalantara sudah sampai di puncak ilmunya, sedang Prabu Darmo Wiseso masih bisa meningkatkan. Bahkan mungkin masih menyimpan ilmu yang lain. Akhirnya Prabu Jalantara yang tidak tahan, ia kemudian jatuh bersimpuh di hadapan Prabu Darmo Wiseso. "Aku menyerah, Sang Prabu," berkata Prabu Jalantara. "Baiklah, aku hanya melayanimu saja, Sang Prabu," saut Prabu Darmo Wiseso dengan sareh. Para penonton pun bersorak karena udara panas sudah tidak melanda lagi.
dan mereka pun mengeluh-elukan Prabu Darmawisesa yang sakti mandraguna itu. Hidup Prabu Darmawisesa, hidup Prabu Darmawisesa, teriak mereka bersaut-sautan. Prabu Darmawisesa melambaikan tangan kepada para penonton dan memberi hormat kepada mereka. Para prajurit pengikut Prabu Jalantara pun berloncatan ke atas arena untuk menolong rajanya. Bahkan Prabu Darmawisesa pun ikut menolong pula, agar lawannya tidak menderita karena ilmunya. Para prajurit pengikut Prabu Jalantara yang sebelumnya yakin tak akan ada yang mampu menahan serangan udara panas dari rajanya itu. Namun kini yang terjadi justru sebaliknya. Rajanya bertekuk lutut terhadap lawannya oleh ilmu yang serupa. Prabu Kalinggopati setelah menyaksikan pertarungan antara Resi Dandang Ireng melawan Patih Handaka Sumekar, kemudian menyaksikan pertarungan kedua raja tersebut. Ia mengenal betul ilmu keduanya. Jika aku yang menghadapi, tentu dengan mudah aku atasi, batin Prabu Kalinggopati. Kemudian sindirnya, ilmu mereka itu hanya cocok untuk tukang masak di dapur, bukan di arena seperti ini.